Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Nano selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video ini saya Muhammad Taufik Rahman dari kelas 2 KS2 akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu proyek aplikasi sarana dan prasarana Polstat STIS dalam rangka sebagai proyek pengganti ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sedikit pengantar mengenai aplikasi ini. Aplikasi sarana dan prasarana Polstat STIS ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Polstat STIS seperti kelas, properti, dan yang lainnya. Sehingga dapat terlihat bagaimana keadaan mengenai sarana dan prasarana yang ada di Polstat STIS ini. Selain fasilitas tersebut, aplikasi ini juga menyediakan sebuah fitur untuk melakukan pelaporan jika terjadi suatu kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana yang ada di Polstat STIS, sehingga jika terjadi suatu kerusakan akan segera teratasi. Terdapat pula fitur untuk menampilkan pegawai mana saja yang terlibat dalam kepengurusan sarana dan prasarana Polstat STIS, serta fitur pengaturan role bagi akun-akun yang ada pada aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Polstat STIS akan lebih baik, sehingga kegiatan belajar dan mengajar di Polstat STIS diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Aplikasi ini dibuat menggunakan Spring Boot. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi Java yang berbasis web. Jadi, langsung saja kita jalankan Spring Boot-nya melalui NetBeans. Kita run. Jadi, run di localhost 8080 langsung saja. Jadi yang pertama kita lihat kalau mengakses ini adalah halaman loginnya. Misalnya kita login. Kalau misalnya kita salah memasukkan akunnya, maka tidak akan masuk ke dalam aplikasinya. Kalau diisi yang benar, maka akan bisa masuk ke dalam aplikasinya. Oke, jadi ini tampilan awalnya di aplikasi ini. Jadi ada sebuah penjelasan singkat, ada gambar. Setelah itu di sini ada menu-menunya, di sini ada tombol logout-nya jika ingin logout. Jadi pertama kita ke menu kelas. Jadi di sini ada daftar kelas yang ada. Setelah itu ada fitur tambah kelas untuk menambah kelas, misalnya gedungnya D, kelasnya 028, nama kelasnya 2 S2. Maka ketika kita tambah kelas maka akan muncul hasilnya di bawah seperti ini. Karena ini sama, misalnya ingin kita edit, misalnya menjadi 2KS1 namanya. 2KS1, maka dia akan teredit otomatis seperti ini. Jadi itu fitur tambah dan fitur editnya. Setelah itu ada fitur detailsnya untuk melihat detailsnya. Jadi di fitur details ini ada audit, fitur audit, created by, created date, last updated by, last updated on. Jadi di sini untuk mengatur siapa saja yang melakukan editing terhadap yang menambah atau melakukan editing terhadap kelas kelas ini yang baru ditambah tadi itu. Jadi akan terlihat proses atau perjalanan dari terbentuknya suatu kelas ini beserta update-update-nya dari mulai jamnya maupun tanggalnya. Oke, jadi ada fitur hapus juga, fitur delete, jadi akan menampilkan pop-up seperti ini. Kalau kita ya, maka akan terhapus. Sama juga seperti yang barang juga fiturnya sama, ada tambah barang, ada edit, ada details, ada hapus. Kalau misalnya tambah barang, dia akan menampilkan seperti ini, nama barang, terus merek, terus jumlah, terus deskripsinya. Nah, jadi nama barang ini nama barangnya, merek ini mereknya, jumlah barangnya, deskripsinya, deskripsi dari barang tersebut. Terus juga ada pilihan kelas untuk barang tersebut berada di kelas yang mana gitu. Jadi ada pilihan kelasnya. Nanti kalau misalnya udah ditambah akan ada hasil seperti ini, misalnya ada papan tulis, ada ataupun jendela misalnya. Jadi kalau misalnya kita edit misalnya Alex Indo jendela 2 misalnya. Dia akan kelasnya kita ganti jadi 4SK1, terus akan terganti dia jendela 2. Kita lihat detailsnya 4SK1 dan juga ada fitur audit seperti yang di atas tadi. Kita tutup, ada tipe kerusakan. Di sini sama seperti yang tadi, cukup mirip, ada tambah deskripsinya misalnya tipe 1 atau tipe berapa. Terus detailsnya misalnya level kerusakan kerusakan properti keras, kerusakan elektronik atau kerusakan apa gitu. Setelah itu sama di sini ada fitur edit tipe 54 misalnya. Kita simpan tipe 50 misalnya kita simpan. Nah, jadi tersimpan di sini 5O, misalnya kita akan delete.
akan muncul pop-up seperti ini, maka ya kita hapus. Jadi terhapus. Sama juga seperti yang status kerusakan juga seperti itu. Ada fitur tambah, ada fitur editnya juga, ada fitur detailsnya juga. Setelah itu ada pelaporan kerusakan. Jadi di laporan kerusakan ini sama juga ada tambah, ada milih status kerusakan, ada milih tipe kerusakannya juga. Setelah itu ada editnya juga sama seperti yang tadi, bisa kita pilih juga ini. Setelah itu ada fitur delete-nya juga dan ada fitur pencariannya juga. Misalnya kita akan cari papan. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi misalnya kita hapus misalnya kita coba hapus kerusakan LCD proyektor, maka dia akan terhapus. Jadi seperti itu. Setelah itu ada fitur pegawai. Yang pertama titel pekerjaan, ada tambah pekerjaan baru, sama juga deskripsi details, ada editnya juga untuk mengeditnya, sama detailsnya juga sama seperti yang tadi, ada audit dan lainnya. Tipe pegawai pun sama, ada tipe pegawai pengurusnya, ada fitur tambahnya, ada fitur editnya, dan ada detailsnya juga. Setelah itu ada pegawai pengurus. Jadi ada tambah pegawai pengurus, nama, NIP, jenis kelaminnya bisa milih, alamatnya, terus tanggal bergabungnya, titel pekerjaannya, dan titel pegawai pengurusnya. Selanjutnya ada juga fitur edit untuk mengedit, dan fitur details untuk melihat detailsnya. Dari auditingnya, dari titel pekerjaannya, dan yang lainnya. Setelah itu ada fitur hapus juga, kalau misalnya kita ingin menghapus, misalnya ini kita hapus, maka dia akan terhapus. Jadi terus juga ada fitur pencarian, misalnya ingin mencari nama Taufik, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, terus ada fitur user, di sini hanya admin saja yang boleh mengaksesnya karena fitur ini berkaitan dengan role-role yang pada akun-akun di aplikasi ini. Misalnya kita role, di sini ada fitur role, tambah role, deskripsi, details, misalnya apa gitu. Di sini juga ada fitur editnya, dan juga ada fitur detailsnya juga, ada auditingnya dan lainnya. Setelah itu ada user, di sini ada sign up untuk menambahkan user baru, jadi ada registrasi, username, password, konfirmasi password. Setelah itu kalau sudah kita register, misalnya Juni Syahputra, Juni, passwordnya. Setelah itu kita register. Oh, ada yang salah. Setelah itu kita mencet register. Kalau berhasil akan muncul tulisan register berhasil dan terdapat user baru di sini. Terus kalau kita misalnya ingin memanage role, kita bisa di sini. Nah, jadi si Haryo ini mempunyai role hanya sebagai user. Jika misalnya kita ingin menambahkan role dia sebagai admin, maka kita pencet tambah, akan muncul pop-up seperti ini. Kita pencet OK, maka akan muncul role baru di Haryo ini. Kemudian kalau misalnya kita hapus admin, jadi tinggal user lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada logout untuk melakukan logout dari aplikasi ini. Nah, bagaimana kalau misalnya user mencoba memasuki halaman admin tadi? Misalnya kita coba login. Kita login. Kalau misalnya si Haryo yang berupa user tadi ingin masuk ke user, akan muncul halaman seperti ini. Anda tidak diperbolehkan mengakses halaman ini. Jadi tidak diperbolehkan mengakses halaman admin. Jadi kita dipaksa kembali ke home. Setelah itu kita bisa logout kembali. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai aplikasi sarana dan prasarana Polsat STIS yang saya buat beserta fitur-fiturnya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.